untuk sebagai seorang trader menurut saya kita mesti paham dulu gitu. Kita mesti paham tempat kita di market tuh di mana. Kita untuk most of the time untuk seorang trader ya tempat kita di market itu adalah seorang price taker. Jadi kita nggak bisa semena-mena untuk misalnya kita masuk ke saham mana terus kita main langsung hajar kanan atau misalnya kita main langsung bergerak dengan jumlah yang sangat besar. Kita perlu tahu tempat kita kayak gitu. Kita perlu tahu posisi kita sebagai trader ya udah kita terima bahwa kita sebagai adalah seorang price taker. Jadi kita perlu atur portofolionya, kita perlu atur budgetnya supaya resikonya itu bisa tetap terkendali. Jadi yang harus diatur Kayak memang gitu. risiko begitu ya, karena dari awal kan mau jadi trader berarti profil risikonya nih yang agresif atau yang super agresif nih sebenarnya Mas Gabe? Iya, kalau misalnya sebagai seorang trader mungkin kita untuk definisi trader dan investor sendiri sebenarnya agak bias di mana di mana batasnya nih pembeda antara trader dan investor. Mungkin yang paling jelas itu dari horizon waktu investasinya. Kalau misalnya seorang investor itu mungkin horizon waktu investasinya dia bisa lebih panjang dan it means mungkin yang biasa dilakukan itu adalah dollar cost averaging. Tapi kalau misalnya untuk seorang trader yang mungkin day to day-nya mereka terus melakukan trading, misalnya day to day mereka terus mencari peluang ya. Itu yang menurut saya ini yang mesti dibatasi. Mungkin kontrol paling mudah itu adalah dengan membatasi modal yang terlibat. Mungkin kalau misalnya teman-teman punya 100 juta, nggak langsung 100 jutanya dipakai untuk trading saham. Mungkin untuk yang saham-saham untuk yang day trade seperti ini bisa dicicil-cicil lah. Kayak gitu. Baik. Jangan sampai belum ketemu kliknya gimana cara trading, gimana jurus yang paling mumpuni, yang paling cocok buat kita untuk trading, modal kita udah sangkut semua duluan. Kayak gitu. Wah itu amit-amit banget tuh ya, jangan sampai nyangkut nih, entah mau investor Jangan atau trader sampai. kalau bisa jangan sampai nyangkut gitu ya. Betul. Baik, ini Mas Gabe, berarti saya setidaknya sudah mengambil ada 2 poin penting ini ya. Kita harus bisa mengatur modal dan juga kita harus melihat time horizonnya nanti seperti apa. Tapi step by step untuk jadi trader ini gimana sih awalnya Mas Gabe? Apa sih yang harus disiapin? Pertama menurut saya satu konsep yang paling sederhana, jauh sebelum kita mencoba mendalami soal analisa, menurut saya yang lebih penting itu adalah portfolio manajemennya dulu. Gimana kita melakukan money management kita. Jadi ada sesuatu yang bisa dikontrol, ada yang enggak. Untuk urusan market mau kita pakai analisa apapun, untuk in the end of the day kalau misalnya soal resultnya naik atau turun itu udah hak prerogatifnya market. Ini udah bukan urusan kita lagi. Tapi ada hal-hal yang masih bisa kita kontrol, yaitu ya misalnya beli saham apa. Misalnya kita mau menghindari dari resiko likuiditas apa enggak. Lalu misalnya kita belinya berapa banyak, masuk dan keluarnya kapan, itu bisa kita kontrol, itu bisa kita atur. Jadi menurut saya jauh sebelum kita mendalami soal analisa, jauh sebelum kita masuk ubak-ubak soal analisa apapun itu, terlepas dari analisa apapun itu, yang perlu kita paham dulu di awal adalah money manajemennya seperti apa. Yang akan kita bahas nih dari Sobat Cuan, apa sih katanya tipikal saham yang cocok trading jangka pendek? Apakah ada kriterianya nih secara spesifik? Kalau untuk trading jangka pendek mungkin salah satu kriteria pertama, orang-orang yang pengen untuk trading jangka pendek itu biasanya memang mencari volatilitas. Mereka mencari lonjakan-lonjakan harga, lip-lip yang terjadi di dalam market. Itu yang mereka cari. That's why kalau misalnya memang untuk trading jangka pendek, untuk trader mungkin akan lebih menarik kalau misalnya universe sahamnya itu dicari memang dari volatility-nya. Gitu, kita membedah dari volatility-nya, mana saham-saham yang belakangan memang lagi cukup atraktif nih, pergerakannya volatilitasnya lagi tinggi. Ini yang mungkin bisa kita cari, peluang-peluang dari saham seperti ini yang bisa kita cari kalau misalnya memang mau trading jangka pendek. Tapi pastikan, menurut saya satu yang mesti kita pastikan adalah sebenarnya resiko di dalam market itu nggak cuma sebatas capital loss. Bukan itu aja resiko yang ada di dalam market, ada lagi resiko yang lain, yaitu ya duit nyangkut.
Ada banyak Mhm. kok saham-saham yang memang oke misalnya udah naik cukup banyak tiba-tiba disuspend atau Baik. tiba-tiba likuiditasnya kempis dengan sendirinya, tiba-tiba hilang likuiditasnya, volumenya tiba-tiba Mhm. rendah padahal kita udah masukin uang cukup banyak di situ. Jadi itu yang perlu dibatasi juga. Kalau misal kita ngelihat banyak fund manager besar, mereka ini salah satu filter pertamanya itu biasanya mencari dari indeks-indeks yang udah diuji sama bursa. Kayak gitu. Mhm. Ini saham-saham yang masuk di dalam indeks ini kan pasti udah melewati tahap uji. Kayak gitu. Kenapa mereka masuk dalam indeks-indeks tersebut? Pasti ada kriterianya. Dan menurut saya kalau misalnya mau sedikit lebih aman, carilah saham-saham yang memang volatil, tetapi masuk dalam indeks tertentu yang memang banyak fund manager atau misalnya banyak reksadana yang melakukan benchmarking ke indeks tersebut. Ini pertanyaannya adalah gimana cara menyiapkan modal trading yang sesuai dengan kantong? Berapa persen dari aset nih katanya? Untuk modal trading yang sesuai kantong, pertama sebenarnya ini pertanyaan yang cukup rumit karena ini subjektif kan. Kita nggak tahu nih kantong siapa yang mau jadi tolak ukur kayak gitu. Jadi menurut saya sih kalau misalnya memang dalam proses untuk buy time, menurut saya dollar cost averaging, kita ngumpulin setiap bulan kita sisihkan, investasi saham menurut saya nggak kalah, menurut saya justru jauh lebih menarik. Ini Mhm. punya return yang kompetitif, punya return yang bagus, dan menurut saya kalau misalnya pun kita mau pakai konsep nabung saham dengan kita melakukan dollar cost averaging, kita kumpulin bertahap, itu menurut saya akan lebih baik ketimbang kalau misalnya nanya berapa persen, it means kan kita harusnya udah punya sejumlah modal tertentu dulu nih, kayak Mhm. gitu. Punya sejumlah modal tertentu dulu, lalu kita pisahkan. Kalau saya Mhm. sendiri, jujur aja, aset di saham saya itu mungkin sekitar 40% dari total aset yang saya punya, kayak gitu. Baik. Itu Berarti gambarannya ya sekitar 40%-an lah. mhm, gambarannya 40%, cara ngumpulinnya dengan dollar cost averaging ya, ditabung-tabung dulu, nanti kalau udah lengkap Ditabung-tabung. 40% untuk saham gitu ya? Iya, itu at least itu Mhm. menurut saya yang di level yang cukup aman karena ya Baik. kita tetap perlu ya risk free asset lah yang seperti deposito Mhm. yang lebih liquid, Kalau kita mau dipisah-pisah. mengkombinasikan kalau mau mengkombinasikan gitu Mas Gabe, antara trading dan investing ini gimana sih caranya? Kalau misalnya investasi, Mhm. pertama kita sudah pasti pilihan pilihan sahamnya ini sudah pasti jauh berbeda. Kayak gitu loh. Kita Mhm. cari kalau untuk investasi jujur aja yang perlu kita cari dari saham-sahamnya, dari yang masuk ke portfolio tersebut adalah sustainability interest-nya seperti apa untuk saham-saham ini. Mereka menggerakkan indeks enggak? Kayak gitu. Kepentingan mereka Mhm. dijaga enggak untuk misalnya kalau saham BCA nih. BCA ini kan porsi terbesarnya di indeks di ISG, dan di indeks Mhm. manapun di Indonesia BCA ya topnya lah kayak gitu. Jadi kepentingan untuk menjaga harga BCA itu lebih banyak, itu lebih besar. Jadi saham-saham yang seperti ini yang menurut saya layak investasi kayak gitu. Mhm. Sedangkan ada beberapa saham yang mungkin lebih spekulatif kayak gitu. Jadi ini mungkin ya kita perlu sadar, kita perlu uh, metode kita perlu sangat jelas di sini. Kita perlu batasi resikonya dengan lebih ketat di sini karena ya Mhm. memang volatilitasnya lebih tinggi dan mungkin likuiditasnya juga cukup rendah dibandingkan yang lain.